Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Core Inspiration Inspiring Education. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal dan mempelajari sebuah model game edukatif yang bisa kita gunakan di kelas-kelas kita. Game yang bernama Back to the Board ini sangat mudah untuk diterapkan di kelas-kelas kita karena tidak butuh banyak persiapan. Yang kita butuhkan hanyalah papan tulis dan kosakata yang mau kita review. Selain mudah diterapkan, game ini juga bisa membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Sebelum kita pelajari game ini secara lebih mendetail, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video informatif dan edukatif lainnya dari channel ini. Kita juga bisa berkoneksi dan bersilaturahmi melalui beberapa platform media sosial. Mari kita gunakan media sosial untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Jadi, Back to the Board ini adalah sebuah game yang bertujuan untuk yang pertama, meninjau kosakata atau topik yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang kedua, melatih skills speaking dan listening atau keterampilan berbicara dan mendengarkan. Kemudian jenis dari game ini adalah kompetisi berkelompok. Kemudian ada beberapa manfaat dari game ini. Yang pertama, game ini bermanfaat untuk menambahkan unsur kompetisi dalam pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi lebih seru dan menyenangkan. Yang kedua, game ini bermanfaat untuk melatih skills komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Yang mana skill-skill ini adalah skill yang dibutuhkan di abad 21. Berikutnya, game ini bermanfaat untuk membuat pembelajaran lebih bervariasi dan tidak monoton. Selanjutnya, game ini juga bermanfaat untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar sehingga siswa tidak bosan dalam proses pembelajaran. Kemudian pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan game ini di kelas kita? Berikut langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, siapkan dulu kosakata atau konsep yang akan ditinjau atau konsep yang akan direview. Berikutnya, bagi peserta didik menjadi 2 kelompok atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, mintalah setiap kelompok untuk membuat nama kelompok dan tulis di papan tulis. Atau nama kelompok juga bisa ditentukan oleh guru. Selanjutnya, mintalah satu siswa dari masing-masing kelompok untuk maju. Siswa yang maju mewakili kelompoknya berdiri atau duduk di kursi dengan posisi menghadap ke siswa yang lain dan membelakangi papan tulis. Kemudian, tulis satu kata atau konsep di papan tulis. Kemudian, siswa yang berada di depan, siswa yang membelakangi papan tulis ini harus menebak kata atau konsep yang ditulis di papan tulis. Selanjutnya, siswa yang tidak berada di depan atau siswa yang bisa melihat tulisan di papan bertugas menjelaskan atau memberi petunjuk kepada anggota kelompok mereka yang bertugas di depan. Mereka boleh memberi petunjuk dengan cara mendeskripsikan atau membuat kalimat-kalimat yang menjelaskan kata atau konsep tersebut. Tetapi mereka tidak boleh menyebut kata tersebut. Jadi mereka hanya boleh mendeskripsikan, memberi petunjuk, membuat kalimat-kalimat yang menjelaskan kata atau konsep yang ditulis di papan tulis itu, tapi mereka tidak boleh menyebut kata tersebut. Kemudian, agar lebih kompetitif, berikan batas waktu untuk menjelaskan atau memberi petunjuk tentang kata tersebut. Misalnya 30 detik atau 1 menit dan lain-lain. Kemudian, siswa yang berhasil menebak paling cepat mendapatkan poin untuk kelompoknya. Selanjutnya, panggil siswa lain dari masing-masing kelompok dan tuliskan kata yang baru. Lakukan proses yang sama seperti kata sebelumnya. Ulangi proses ini sampai semua kata berhasil ditebak.
kelompok yang mendapat poin terbanyak adalah pemenang dari game ini. Kemudian, guru bisa memberikan reward atau hadiah kepada tim pemenang. Nah, ini prosedur atau langkah-langkah untuk menerapkan game Back to the Board di kelas kita. Meskipun game ini dirancang untuk pembelajaran bahasa Inggris, tapi ia dapat diadaptasi untuk berbagai mata pelajaran. Berikut contoh kata atau konsep yang bisa dituliskan oleh guru. Guru bisa menuliskan misalnya kata camel untuk meninjau bab tentang animal dalam pelajaran bahasa Inggris, sehingga siswa yang bisa melihat tulisan di papan harus mendeskripsikan hewan yang dimaksud, dan siswa yang tidak bisa melihat tulisan di papan harus berusaha menebaknya. Kemudian guru juga bisa menuliskan nama tokoh misalnya Maher Zain untuk mengulas atau meninjau bab tentang tokoh dalam pelajaran bahasa Indonesia atau pelajaran bahasa asing, sehingga siswa yang tidak bisa melihat tulisan di papan harus berusaha menebak siapa tokoh yang dimaksud dengan mendengarkan deskripsi atau penjelasan dari anggota kelompoknya. Atau guru juga bisa menuliskan kata al-baitu untuk mengulas atau meninjau nama-nama tempat dalam pelajaran bahasa Arab. Bisa juga guru menuliskan nama negara, misalnya Mesir, untuk meninjau bab tentang nama negara dalam pelajaran geografi. Atau guru juga bisa menuliskan misalnya kata klorofil untuk meninjau bab tentang fotosintesis dalam pelajaran IPA atau biologi. Bisa juga guru menuliskan tanggal penting untuk meninjau peristiwa-peristiwa penting dalam pelajaran sejarah. Jadi seperti ini, game ini bisa diadaptasi untuk berbagai mata pelajaran. Nah, tidak menutup kemungkinan bagi guru untuk mengadaptasi, memodifikasi, dan membuat variasi dari game ini. Guru bisa menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhan. Nah, itu tadi gambaran tentang game Back to the Board. Semoga bisa difahami dan bisa dipraktikkan di kelas teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba dan mempraktikkan game ini di kelas. Sampai jumpa di video berikutnya, masih di channel Core Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.